Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah pada siang hari ini, tema yang akan Khatib sampaikan adalah tentang bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menikah adalah salah satu ajaran dalam agama Islam yang sangat dianjurkan. Karena dengan menikah kita akan bisa membangun yang namanya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia Allah menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram dan menjadikan kepada keduanya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut para ulama, jika seorang sudah menikah itu dan dia memiliki keluarga, ada yang namanya fungsi-fungsi dalam keluarga. Yang pertama adalah fungsi keagamaan. Artinya adalah kita sebagai orang tua harus mengajarkan ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Misalnya kita untuk mengajak anak-anak untuk sholat, tahajud, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis taklim. Nah, ini nanti kalau anak kita sudah besar, maka dia akan mendidik anak-anaknya seperti apa yang kita ajarkan. Nah, itulah fungsi keagamaan. Yang kedua adalah fungsi cinta kasih. Artinya adalah hubungan antara suami istri ini harus dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, sebagaimana hubungan antara anak dengan orang tuanya. Seorang bayi dia bisa menjadi mati, dia bisa menjadi idiot, kalau dia tidak mendapatkan sentuhan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Walaupun fisiknya sempurna, walaupun makanannya dia sempurna. Begitu juga seorang anak yang dia tinggal di satu keluarga yang orang tuanya selalu ribut, selalu bertengkar, selalu berantem, sehingga sang anak ini tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya. Maka sang anak ini dia akan tumbuh besar dengan mengalami gangguan jiwa pada jiwanya. Kemudian ada fungsi yang namanya fungsi melindungi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun.
Kata Allah Azza wa Jalla, mereka istri-istrimu ya adalah pakaian untukmu wahai para suami, dan mereka para suami adalah pakaian untukmu wahai para istri. Pakaian fungsinya adalah melindungi. Ya, kita bisa pakai jaket ya saat cuacanya dingin. Kita bisa pakai baju yang tidak terlalu tebal saat cuacanya panas. Begitu juga dalam keluarga, fungsinya melindungi. Melindungi dari apa? Melindungi dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, lindungilah, jagalah kamu dan keluargamu dari api neraka, kata Allah. Bagaimana cara kita melindungi keluarga kita dari api neraka? Ajarkan dia sholat, ajarkan dia membaca Al-Quran. Yang perempuan suruh tutup auratnya kalau sudah balik. Ya, kalau kita punya anak-anak atau istri yang tidak sholat, tidak menutup auratnya, itu bisa mengantarkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus mengajarkannya. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikah juga menurut para ulama itu memiliki manfaat. Ya, yang pertama adalah manfaat menikah mendapatkan separuh agama Islam. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sudah menikah maka dia akan mendapatkan separuh agama Islam. Maka bertakwalah untuk mendapatkan separuh yang lainnya. Subhanallah. Dengan menikah kita mendapatkan separuh dari agama Islam. Yang kedua, manfaat menikah adalah sebagai ladang amal, ladang pahala, ladang ibadah. Ketika seorang suami keluar bekerja keras mencari rezeki yang halal untuk menghidupi anak istrinya, maka dalam ajaran agama Islam ia mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Begitu juga seorang istri yang dia dengan sungguh-sungguh dan ikhlas melayani suaminya, taat kepada suaminya, mendidik anak-anaknya, kemudian mengurus rumah tangganya, pun dia dalam ajaran agama Islam mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Apalagi kalau kita dalam keluarga banyak melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan secara bersama-sama, sholat jamaah bersama, ya. Maksudnya kalau kita sedang tidak di masjid, sholat berjamaah bersama-sama dengan keluarga, tadarus bersama-sama. Apalagi kalau nanti di bulan Ramadan bersama-sama dengan keluarga, ya, taklim bersama. Ya, ini adalah akan ya memberikan pahala, ganjaran pahala yang sangat besar bagi penghuni rumah tersebut. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, manfaat dari menikah adalah untuk melahirkan keturunan-keturunan yang saleh, yang salihah, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki anak-anak yang berkualitas. Harus itu. Ada 3 pendidikan penting yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah pendidikan akidah, pendidikan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah. Ya, agar dia punya akidah yang kuat, tauhid yang kuat. Yang kedua adalah pendidikan ibadah, baik ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang terdapat dalam rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, haji jika mampu. Dan ibadah ghair mahdoh, ya, seperti anak belajar, anak ya menjaga, membantu orang tuanya membersihkan rumah, menjaga kebersihan lingkungan di rumahnya, di sekolahnya, anak menjemput teman yang sedang sakit. Ya, ini adalah ibadah ghair mahdoh. Yang ketiga adalah pendidikan akhlak yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bagaimana akhlak mulia dia kepada orang tuanya,
kepada guru-gurunya, kepada tetangganya, kepada tamunya, kepada teman-temannya, kepada saudara kandungnya. Harus dia ngerti akhlakul karimah, sopan santun, adab. Hadirin sidang setelah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara kita membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Caranya adalah yang pertama, bangunlah kita keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang dicintai oleh Allah adalah keluarga yang dihuni oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya bertakwa, anak-anaknya bertakwa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kata Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya penduduk yang di bumi ini beriman dan bertakwa kepadaku, niscaya akan aku berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau keluarganya semuanya bertakwa, insya Allah Allah berikan berkah. Yang kedua, cara agar kita punya keluarga yang sakinah, dicintai oleh Allah, muliakan orang tua, muliakan mertua. Kalau ini kita kerjakan, maka ada keutamaannya. Yang pertama, keutamaannya adalah Allah akan berikan keberkahan pada kehidupan rumah tangga kita. Ya, berkah rezeki kita, usia kita, ilmu kita. Ya, akan Allah berikan keberkahan sebab kita muliakan orang tua dan mertua kita. Yang kedua, keutamaannya adalah Allah akan ridhoi kehidupan kita. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, kata Rasul. Ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah, marahnya Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, keutamaannya adalah kalau kita berbakti sama orang tua, mertua kita, maka nanti Allah akan kirimkan kepada kita anak-anak dan menantu yang juga akan berbuat baik kepada kita. Dan itu pasti. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan, kata Allah. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang sama, kata Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita durhaka sama orang tua kita, sama mertua kita, maka siap-siap Allah akan kirimkan kepada kita seorang anak, seorang menantu yang juga akan durhaka kepada kita. Fajazaa'u sayyi'at sayyi'atun misluha, kata Allah. Balasan dari keburukan, kejahatan adalah kejahatan yang sama. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berkeluarga, maka sering-seringlah kita silaturahmi ke rumah orang tua, ke rumah mertua, karena mereka itu sangat kangen, rindu dengan anaknya, dengan menantunya, dengan cucu-cucunya. Paling tidak seminggu sekali, atau paling tidak 2 minggu sekali, paling tidak juga sebulan sekali. Jangan sampai nanti setahun sudah lama baru sekali, atau 2 tahun sekali. Terlalu lama mereka memendam rindu. Saya kira demikian, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلهم من أهل السوء وأهل الخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. رب اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى